orang yang melihat dengan umat ini dengan pandangan kasih sayang. Pandanglah manusia itu sebagai hamba Allah. Kita lihat dia dengan pandangan rahmah kasih sayang. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Kalaupun benci, bencinya karena Allah. Kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya dengan tanah. Nabi langsung mengusap kakinya supaya darahnya tidak menetes karena sayangnya kepada orang Taif. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Siapa itu ulama? Kata Kiai Haji Mustafa Bisri, waktu beliau datang ke Maroko, tempat kami belajar, kami tanya, Gus, ulama itu sopo? Kata dia, ulama itu man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, orang yang melihat dengan umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ngelihat orang mabuk, kasih sayang, ajak dia bertobat, mandikan dia biar sadar. Mandinya di mana Pak Ustadz? Di laut sekalian, biar supaya bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Jangan melihat perempuan yang belum pakai kerudung, belum pakai hijab, nasihati dia, belikan dia jilbab, nasihati dia, belikan dia mukena. Kalau ada tetangga kita belum sholat, belum ke masjid, belum pakai hijab, itu yang salah dia apa kita? Kita yang salah karena belum ngajak dia. Kita kalau mau ke sorga jangan sendirian. Orang sendirian itu egois, ana, saya. Tapi yang kita bawa adalah bersama. Ustadz Selamat Ma'arif nggak mau selamat sendirian. Beliau ingin lingkungannya selamat, Bapak Camatnya selamat, Pak Kapolseknya selamat. Akhirnya kita berkumpul selamat semuanya dunia akhirat insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pandanglah manusia itu sebagai hamba Allah. Kalau tetangganya jahat, dia hamba Allah. Dia adalah umat Rasulullah. Kita lihat dia dengan pandangan rahmah kasih sayang, maka insya Allah semuanya akan aman, akan damai. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Kalaupun benci, bencinya karena Allah, bukan karena orangnya. Setelah orangnya bertaubat, kita tetap baik sama orangnya, karena kita benci khamarnya, kita benci ribahnya, kita benci narkobanya, kita benci korupsinya, bukan orangnya. Kalau orangnya berubah, maka dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan dengan tausiah-tausiah ini semua yang buat dosa berhenti. Suami-suami ibu yang belum sholat dibukakan pintu hatinya jadi orang yang sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya hampir tiap malam dengar ceramah Ustadz. Suami saya pas mau tidur awalnya terganggu, apa itu Ustadz Somad ceramah terus. Lama-lama dia terbuka hatinya. Sekarang suami saya udah sholat Pak Ustadz, alhamdulillah. Sholat apa Bu? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi alhamdulillah sekarang beban saya udah selesai Pak Ustadz. Kenapa Bu? Udah meninggal dia Pak Ustadz. Allahumma hdi qaumi
doakan supaya umat ini dapat rahmat kasih sayang Allah. Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar, akan kuratakan dengan tanah. Tapi Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, kelemahanku, kehinaanku, aku dihina orang. Anta rabbul mustad'afin, engkau Tuhan tempat mengadunya orang-orang yang lemah. Datang malaikat Jibril, kaki Nabi waktu itu berdarah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah kakimu menetes ke tanah, kuratakan Taif ini semuanya dengan tanah. Nabi langsung mengusap kakinya supaya darahnya tidak menetes, karena sayangnya kepada orang Taif. Padahal orang Taif sudah melemparnya dengan batu dan kayu serta kotoran onta. Coba misalnya saya yang ditawari malaikat Jibril seperti itu, hai Abdul Somad, kalau sampai darah itu menetes ke tanah, kuratakan orang yang mengejekmu itu. Langsung saya injakkan kaki saya ke tanah. Ratakan mereka Jibril, ratakan. Karena saya masih emosi, saya masih marah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya lembut. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah itu marah-marah? Saya nggak marah-marah, sound sistemnya bagus. Itu maka semangat suara menggelegar. Bisa nggak Ustaz Somad kalau ceramah yang lembut aja? Bisa. Jamaah sekalian, marilah kita menjadi umat yang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal kita hilang kita sabar. Helm kita hilang kita sabar. Suami hilang kita itu marah juga. Jadi Islam itu bukan menghilangkan marah. Islam itu menempatkan amarah pada tempatnya. Ulama kita dihina, Habib kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak. Apakah kita nggak marah? Marah, marah. Kalau agamamu dihina, kau tidak marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Bukan kata saya, itu kata Buya Hamka. Saya ngutip-ngutip aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tadi saya mulai jam 10:30, sekarang sudah jam 11:30. Padahal kalau mengikut kode etik, saya ceramah di sini mestinya 30 menit sesuai dengan botol 300 ml. Siap 1 jam lagi? Tahan, kuat, semangat. Saya nggak kuat. Ini habis dari sini saya mau ke airport. Dari airport tausiah 1 lagi, langsung pulang ke Riau. Mudah-mudahan ceramah terakhir ini husnul khotimah. Bukan berarti setelah ini saya mati, tapi andai mati pun ini insya Allah Bapak Ibu semuanya mendoakan saya husnul khotimah. Kalau saya mati semua akan menangis. Ustaz terakhir ceramah di tempat kan. Ibu nangis kenapa? Nggak sempat foto. Ya Allah, saya bahagia sekali ketemu dengan Bapak Ibu semuanya.
Bahagia kita di sini, bahagia juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Puncak dari ngaji adalah doa. Kita aminkan doa guru kita, syekh kita, ustadz kita. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah lapangkan hati kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita istiqomah dalam beribadah, badan sehat, imannya kuat, dan akhirnya kita husnul khatimah, lalu kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk